Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya, Melanie Safitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Rizky Febri Zevanya Sianturi melaporkan dugaan penganiayaan ke Polrestabes Palembang Selasa 16 Juni 2026 malam lalu. Korban dianiaya setelah terjadi perselisihan terkait transaksi pembelian solar sebesar 5.000 liter senilai 72 juta rupiah. Peristiwa berawal saat korban tidak dapat melakukan pembayaran karena kendala transaksi bank. Diduga tak percaya, J terduga pelaku membawa korban dengan kondisi mata tertutup serta tangan dan kaki terikat. Korban kemudian dibawa ke lokasi pengisian solar dan diduga dianiaya terduga pelaku bersama sejumlah orang. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka-luka. Polrestabes Palembang kini menyelidiki kasus ini dan masih memburu terduga pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Kronologi ini itu tadi. Kita niat baik-baik untuk menyelesaikan, untuk kita minta waktu, ya ternyata mereka dengan membabi buta memukul, dan itu aja. Karena telat pembayaran sih, ya yang harusnya malam dibayar kita janjikan pagi dan mereka tidak terima. Mana terjadi kesalahpahaman antara pemilik mobil dan yang mengisikan dengan yang menjual minyak, di mana pelapor membantu terlapor untuk mengisikan minyaknya, bahan bakar minyak yaitu solar sejumlah 5.000 liter yang mana harganya sekitar 72 juta. Tetapi terjadi salah paham terkait pembiayaan sehingga terjadilah pengeroyokan yang menyebabkan korban mengalami luka robek di bagian kepala, mata kanan kiri lebam, luka di bagian hidung, bibir dan leher sebelah kanan. Siapa berangkat? 231 keping balok timah ilegal disita polisi di Bangka Belitung. Praktek ini terungkap dari laporan terkait kendaraan pengangkut timah tanpa dokumen menuju pelabuhan Pangkal Balam untuk dikirim keluar daerah. Polisi kemudian menghentikan mobil pick-up di jalan lintas Pangkal Pinang Bangka dan menemukan 6 keping timah serta menangkap sopirnya YG. Pengembangan dilakukan ke sebuah rumah di Desa Pagarawan, Kabupaten Bangka. Di lokasi tersebut, polisi menemukan 225 keping balok timah seberat 4,6 ton yang disimpan di garasi dan ditutup terpal. Total balok timah yang disita mencapai 231 keping atau sekitar 4,7 ton yang diduga akan dikirim ke Tangerang melalui jalur laut. Kedua tersangka dan barang bukti kini berada di Polda Bangka Belitung. Keduanya terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Adapun TKP-nya pada saat ditemukan awal ini berada di jalan lintas Pangkal Pinang Bangka. Kemudian dilakukan pengembangan ke rumah salah satu tersangka yaitu HA. Didapat sejumlah balok timah sebanyak 225 keping. Ya, ini rencananya akan dibawa atau diselundupkan ke Tangerang. Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah menyergap seorang pria yang diduga bandar sabu di Kampung Buyut Udik, Gunung Sugih, Lampung Tengah. Penangkapan berlangsung dramatis setelah tersangka sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap. Penggerebekan bermula dari laporan aktivitas peredaran narkoba di wilayah tersebut. Dari penangkapan itu, polisi menangkap RJ bersama 1 orang pengguna. Dari lokasi, juga disita 20 klip plastik berisi sabu, berbagai ukuran, 1 butir ekstasi, serta alat hisap. Tersangka dan barang bukti kini berada di Polres Lampung Tengah. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Yang bersangkutan ini tersangka inisial RY, yaitu diduga merupakan seorang bandar narkoba yang aktif di wilayah tersebut dan sudah meresahkan masyarakat sekitar. Dalam penangkapan sempat terjadi kejar-kejaran. Ini kami dapat Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau menangkap AK, 31 tahun warga Pasar Satelit di kawasan Patok Besi, Lubuk Linggau Utara 1, Kamis malam pekan lalu.
Polisi menghentikan tersangka saat berpatroli setelah melihat gerak-geriknya yang mencurigakan. Setelah digeledah, polisi menemukan satu amplop berbalut lakban hitam berisi 100 butir pil ekstasi berwarna merah muda dengan berat bruto 49,50 gram. Polisi juga menyita uang tunai Rp500.000 dan satu sepeda motor yang digunakan tersangka. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan mengenai dugaan peredaran narkoba di kawasan Patok Besi. Kini, penyidik masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan dan sumber pasokan narkotika. Tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Polres Lubuk Linggau untuk proses hukum lebih lanjut. Pada saat dilakukan penangkapan, membawa narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 butir, dan untuk TKP-nya itu di daerah Patok Besi, Kabupaten Linggau. Dari hal tersebut, penyidik akan sudah melakukan pengembangan, dan saat ini tersangka dan barang bukti sudah dilakukan penyidikan di Satres Narkoba Polres Lubuk Linggau. Aksi 3 pencuri kabel internet bawah tanah di Jalan Sukabangun 2 Sukarami, Palembang terekam polisi saat beraksi Sabtu pagi lalu. Setelah mendokumentasikan aksi tersebut, polisi melakukan pengejaran. 1 tersangka ditangkap, sedangkan 2 lainnya melarikan diri. Tersangka S, warga Palembang, tak kuasa menahan tangis saat dibawa ke Polrestabes Palembang. Dari tersangka, polisi menyita cangkul, pahat, linggis, parang, sepatu bot, serta potongan kabel curian. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku 2 kali beraksi. Ia berperan mengantar dan menjemput 2 rekannya, sementara kabel curian dijual. Hasil penjualan diduga digunakan untuk membeli sabu. Polisi masih memburu 2 pelaku yang melarikan diri. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pelaku ini sedang melaksanakan penggalian kabel, kemudian ingin mengambil kabel tersebut, tapi sudah berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian. Tertanam di tanah. Jadi mereka ini mengambil kabel dari dalam tanah, digali, kemudian diambil, baru dijual kembali ke pengakuan dari pelaku ini. Dia memang mengumpulkan uang ini untuk nyabu dari katanya. 807 ekor burung dilepas liarkan ke alam di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Lampung. Satwa ini merupakan sitaan dari upaya penyelundupan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Dari pengungkapan tersebut, 65 ekor diantaranya merupakan satwa dilindungi yang diangkut menggunakan ekspedisi dari Sumatera Selatan tanpa dokumen karantina pada 14 Juni lalu. Sebelum dilepas liarkan, seluruh burung lebih dahulu direhabilitasi. Polisi juga menangkap 2 sopir yang diduga terlibat. Pelepas liaran dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian satwa dan memulihkan fungsi ekologis alam. Penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap jaringan penyelundupan dan perdagangan ilegal satwa dilindungi. Bahwa burung ini diambil dari Palembang. Nah, jadi ini hendak dibawa ke Jawa, ke Tangerang. Nah, jadi karena informasi masyarakat ini kita lakukan penegahan di Pelabuhan Bakauheni ketika akan nyebrang ke Jawa. Tapi yang jelas ini proses masih kita dalami. Jadi kegiatan kita hari ini pelepasan liaran ini dalam rangka menyelamatkan satwa ini biar tidak. Kenaikan BBM non-subsidi jenis Pertamax membuat pemerintah Provinsi Bengkulu mengimbau seluruh pejabat untuk lebih efektif dalam penggunaan kendaraan dinas. Mobil dinas diminta hanya dipakai untuk kepentingan pekerjaan dan kegiatan kedinasan, bukan keperluan pribadi. Pemprov juga menegaskan larangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan berplat merah, serta mewajibkan penggunaan BBM non-subsidi agar lebih tepat sasaran. Seiring kenaikan harga BBM, pemerintah berencana menyesuaikan biaya operasional bahan bakar kendaraan dinas di lingkungan Pemprov. Anggaran tersebut masuk dalam pos pemeliharaan dan operasional di masing-masing OPD dan sekretariat daerah. Pemprov berharap kebijakan ini berjalan efektif, meningkatkan efisiensi anggaran, serta mendorong pengelolaan kendaraan dinas yang lebih tertib dan bertanggung jawab.
Ya, kita mengimbau dengan kondisi kenaikan ya BBM ini ya, agar kita menyesuaikan ya untuk menggunakan terutama kendaraan dinas untuk hal-hal yang sangat penting saja. Yang di lainnya gunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan roda 2 ya sehingga ini dapat mengurangi beban kita untuk BBM. Jelang Hari Bayangkara ke-80, personil Polda Bengkulu turun membersihkan kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Kegiatan merupakan bagian dari gerakan Indonesia Asri yang mendorong kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain membersihkan sampah di sepanjang garis pantai, Polda Bengkulu juga menempatkan 80 tong sampah sebagai penunjang kebersihan sesuai usia pengabdian Bayangkara ke-80. Penataan kawasan turut dilengkapi pemasangan lampu penerangan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengunjung. Kapolda Bengkulu, Brigjen Polisi Yudi Sulistianto Wahid menyebut kegiatan ini sebagai dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Masyarakat diharapkan semakin peduli menjaga kebersihan pantai sehingga Pantai Panjang tetap bersih, tertata, dan nyaman bagi pengunjung. Polda Bengkulu beserta jajaran dan Ibu Bayangkari melaksanakan bersih-bersih pantai, kemudian menyiapkan tong sampah, menyiapkan rambu-rambu peringatan untuk tertib buang sampah, karena kita tahu sendiri bahwa Pantai Panjang ini adalah ikon Provinsi Bengkulu. Tapi kita melihat masih banyak masyarakat yang kurang perhatian masalah kebersihan. Ceria dan semangat terlihat dari siswa Sekolah Alam Palembang yang berlokasi di Jakabaring saat ambil bagian di Festival Budaya Nusantara. Bertajuk Penjaga Hutan Rimba, festival ini mengajak siswa menjelajah Pulau Sumatera hingga Papua, mengenal suku-suku pedalaman seperti Rimba, Kajang, Sakai, Auyu, Korowai, Dayak, hingga Punan, yang sebagian besar belum dikenal masyarakat. Dari kegiatan ini, siswa mendapatkan pengalaman belajar berharga. Mereka juga kian sadar bahwa menjaga hutan berarti melindungi kehidupan dan budaya suku-suku di dalamnya dari kepunahan. Indonesia ini, khususnya suku budaya Nusantara ini begitu kayanya sampai kita tidak mengenal. Ternyata ada ya namanya suku Sakai, Kajang. Yang paling penting lagi adalah bagaimana anak-anak belajar untuk menjaga lingkungan. Kelak ketika mereka menjadi seorang leader, apakah pengusaha atau apapun, atau bahkan pejabat sekalipun, mereka akan tetap menggunakan powernya untuk menjaga lingkungan. Penggabungan isu lingkungan dan edukasi budaya ini memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata. Ini pakaian adatnya dari suku Korowai. Suku Korowai ini asalnya dari Papua Pegunungan. Bukan suku yang sudah mengenal mengenal peradaban modern gitu. Jadi masih hidup di pedalaman. Yang tidak bagus itu kalau menebang hutan secara berlebihan. Karena selain untuk tempat tinggal makhluk hidup, hutan itu juga penghasil oksigen kan. Dan hutan ini tidak bisa terbentuk dalam waktu yang sebentar. Dari dunia pendidikan ini menjadi upaya menjaga kelestarian hutan Nusantara dan warisan budaya untuk generasi penerus. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ribuan telur berdiri di kawasan pantai Pasir Padi, Pangkal Pinang dalam rangkaian Festival Pasir Padi. Kegiatan diikuti pelajar, komunitas, hingga masyarakat umum yang berlomba menegakkan telur dengan berbagai kreasi. Saat terik matahari, peserta tetap antusias menyusun telur satu persatu tanpa alat bantu. Dengan kesabaran dan ketelitian, mereka menjaga keseimbangan hingga telur dapat berdiri. Sorak penonton beberapa kali pecah saat tantangan berhasil diselesaikan, menghadirkan hiburan sekaligus edukasi budaya. Seru sih bang, rame kan, ditambah agak deg-deg pas diriin telur, susah kayak kadang nggak berdiri kan, itulah tantangannya. Tapi overall asik sih, seru banget. Tadi bentuk apa kalau boleh tahu? Bentuk jam, lingkaran, jam. Berapa telur yang kalian pakai? 43 telur. 43 telur. Berapa lama kalian berdiriin semuanya? Kurang lama, cukup lama. 30 menitan, di bawah 30 menitan lah. Tradisi pehcun yang dikemas dalam festival ini menjadi agenda wisata tahunan.
Selain melestarikan budaya, kegiatan diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Setiap tahun kita lakukan ini, pemilikan telur ini. Jadi tapi tergantung dengan kondisi terkait dengan tahun berapa, bulan berapa. Karena tidak setiap waktu ada. Totalnya telur hari ini berapa, Pak? Kalau yang sudah terdaftar kurang lebih hampir 3.000. Hampir 3.000 telur. Mudah-mudahan bisa berdiri semua. Keunikan tradisi ini menjadi daya tarik khas yang hanya muncul saat Pehcun sekaligus memperkuat citra Pangkal Pinang sebagai destinasi wisata budaya di Bangka Belitung. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kepala Wilayah Kerja Karangagung KSOP Palembang, YK ditetapkan sebagai tersangka baru dugaan pemerasan pada 20 agen kapal yang melintasi perairan Sungai Musi. Status YK dinaikkan dari saksi menjadi tersangka setelah penyidik Kejati Sumatera Selatan menemukan 2 alat bukti yang cukup. Tersangka diduga meminta uang sebesar 1,5 juta hingga 3 juta pada setiap agen kapal sebagai syarat penerbitan surat persetujuan berlayar. Praktek itu diduga berlangsung selama 7 bulan dengan total uang yang terkumpul mencapai 1,2 miliar. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ditahan di Rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan. Setiap kapal yang melewati tadi Sungai Musi itu oleh tersangka memungut biaya kurang lebih 1.500.000 sampai 3 juta untuk kapal-kapal yang besar. Dan yang kecil ada juga yang 500, ada juga yang 400 ribuan. Ini dipungut melalui agen-agen. Jadi agen diperintahkan untuk memungut. Ya. Dalam kurun waktu 7 bulan tadi, si YK ini mengumpulkan uang sebesar 1.296 juta rupiah. Jadi mulai periode 1 Mei 2025 sampai 31 Desember 2025, kurang lebih 7 bulan, saudara YK ini mendapatkan uang kurang lebih 1,2 miliar. Tim Opsional Satreskrim Polres Pali menangkap SPP, buronan pencuri telepon seluler milik peserta seleksi Paskibra. Tersangka ditangkap di kawasan Komplek Pertamina Talang Ubi. Pencurian terjadi saat para peserta mengikuti latihan di sebuah rumah kontrakan di Talang Ubi Barat. Tersangka diduga memanfaatkan kondisi sepi untuk masuk ke tempat istirahat peserta dan membawa kabur 8 telepon seluler. Polisi juga menyita 2 kotak kemasan telepon seluler sebagai barang bukti dan masih mencari barang bukti lainnya. Saat ini tersangka ditahan di Polres Pali untuk proses hukum lebih lanjut. Satreskrim Polres Pali berhasil mengamankan 1 tersangka pencurian HP, di mana si tersangka ini mengambil barang bukti berupa HP, berapa HP dengan total kerugian 20.500.000 ketika para paskibraka sedang seleksi latihan di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Jadi dari tersangka ini berhasil diamankan beberapa unit HP yang akan dijualnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan modusnya, yaitu pada saat si paskibraka ini sedang latihan ataupun sedang melakukan latihan, si tersangka menyelinap ke tempat peristirahatan para korban untuk mengambil HP yang mereka miliki. Kepulangan jemaah haji debarkasi Palembang, Sumatera Selatan tak lepas dari tradisi membawa oleh-oleh khas Tanah Suci. Boneka unta menjadi souvenir yang paling banyak dibawa untuk dibagikan pada keluarga dan kerabat. Melihat tingginya minat tersebut, pengelola Asrama Haji Sumatera Selatan membuka gerai penjualan boneka unta sejak 15 Juni. Masih banyak yang minat di kami untuk membeli untanya. Yang kalau paling gede ini 450 jumbo. 1 badan. Kalau jamaah minatnya yang paling kecil.
Kecil sama yang ini. Habisnya bisalah 10-20 piece boneka untonya. Beragam pilihan tersedia mulai dari gantungan kunci hingga boneka berukuran jumbo dengan harga puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Beli cuma satu karena susah bawanya pulang. Kebetulan ada di sini, beli sini saja lah. Sewajar lah. Kalau di sana ini 1 juta ini, iya untuk anak. Kehadiran gerai ini mendapat sambutan positif dari jemaah. Selain lebih praktis, mereka dapat membeli oleh-oleh setelah tiba di tanah air tanpa khawatir menambah beban bagasi selama perjalanan. Muhammad Reza Falepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Perajin pempek di Kampung Kreatif Tanggorajo, Cindo, 7 Ulu, Palembang tetap bertahan di tengah kenaikan harga bahan baku. Demi menjaga pelanggan, harga jual dipertahankan 1.000 per buah dengan menyesuaikan ukuran tanpa mengurangi cita rasa dan kualitas. Kenaikan harga paling tinggi terjadi pada sagu premium yang mencapai Rp410.000 per karung. Sementara harga kemasan plastik ikut naik dan harga ikan kakap giling masih fluktuatif. Menghadapi lonjakan permintaan saat libur sekolah, perajin bersiap menambah produksi dan tenaga kerja agar usaha tetap berjalan dan kebutuhan pasar terpenuhi. Ya, kita kan kalau 1.000 ini kan mungkin masyarakat bawah juga terjangkau. Mungkin kalau kita berjualnya lebih dari 1.000, tidak serami ini mungkin. Ke mereka tuh sudah banyak ngeluh, sudah ada yang ngomong juga ngajak naikin, yo. Karena kita masih bertahan di harga 1.000 ini karena aku omongin kecil ibe dulu. Tapi kualitasnya jangan berubah. Iye, seorang pelajar 14 tahun ditangkap atas dugaan penusukan gurunya S 40 tahun di Ogan Komering, Ulu Selatan. Tersangka ditangkap Polres Ogan Ilir setelah melarikan diri, lalu diserahkan ke Polres Oku Selatan. Peristiwa terjadi Selasa 9 Juni 2026 pekan lalu. Hasil penyelidikan menyebut tersangka diduga masuk ke rumah korban untuk mencuri. Aksinya dipergoki korban dan berujung pada dugaan penusukan. Dalam keadaan panik, tersangka diduga mengambil pisau dari dapur rumah korban dan menusuk korban sebelum melarikan diri. Korban sempat menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit namun meninggal dunia. Polisi menyita sebilah pisau yang diduga digunakan dalam aksi tersebut. Penyidik juga mengungkap tersangka diduga pernah mencuri di rumah korban dan pada aksi kedua tindakannya diketahui. Tersangka karena masih berstatus anak, proses hukum dilakukan sesuai ketentuan sistem peradilan pidana anak. Dengan ungkap kasus yang mana kejadian penikaman seorang murid kepada gurunya, di mana kami dapat jelaskan kebetulan rumah si korban ataupun guru ini berada di sekitaran sekolah, dan pada saat kelas sedang kosong, si murid ini, si siswi memasuki rumah korban dan kebetulan pada saat itu mau mengambil sesuatu ataupun barang di rumah korban. Akan tetapi datanglah si pemilik rumah, yaitu si korban sendiri ataupun guru dari murid ini, memergoki kejadian tersebut. Karena panik si tersangka mengambil pisau dapur dan akhirnya menusuk korban 1 kali di bagian perut dan setelah itu lari. Dan saat ini si tersangka sudah berhasil diamankan dan diserahkan oleh pihak keluarga untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. ...26 karyawan salah satu perusahaan di Terbagi Besar Lampung Tengah ditangkap tim Tekap 308 Polres Lampung Tengah karena diduga mencuri bahan bakar minyak milik perusahaan. Para karyawan dibawa menggunakan bus ke Mapolres Lampung Tengah untuk menjalani pemeriksaan. Hasil penyelidikan, para tersangka diduga menguras solar dari tangki alat berat secara berkala, kemudian memindahkan ke jerigen sebelum dijual pada pihak luar. Polisi menduga aksi tersebut dilakukan secara terorganisir. Sebagian besar tersangka merupakan operator alat berat yang memiliki akses langsung ke bahan bakar. Selain menangkap 26 pekerja, polisi juga menyita 22 jerigen berisi solar berkapasitas 32 liter sebagai barang bukti. BBM jenis solar serta 16 jerigen kosong
untuk kapasitas 35 liter yang diduga atau patut diduga digelapkan oleh beberapa operator atau pekerja, dalam hal ini karyawan PT GGP, yang dilakukan secara bersama-sama untuk mendapat keuntungan pribadi. Tidak menutup kemungkinan pelaku akan bertambah, mengingat rentan waktu kejadian bervariasi dari bulan Januari, ada juga yang Februari sampai dengan kemarin. Pembunuhan terjadi Senin malam lalu di depan Masjid Dusun Pematang Gaib, Desa Jejawi, Ogan Komering Ilir. S 30 tahun meninggal dunia akibat luka senjata tajam. Hasil penyelidikan mengungkap tersangka Y 59 tahun yang merupakan mantan mertua korban diduga terlibat cekcok setelah menegur korban yang diduga membongkar dinding pondok milik kerabatnya. Perselisihan itu berujung pada penyerangan menggunakan senjata tajam. Korban sempat berusaha menyelamatkan diri namun meninggal dunia. Usai kejadian tersangka melarikan diri. Polisi menangkap tersangka di kediamannya. Polisi turut menyita 1 bilah parang dan 1 bilah pisau yang diduga digunakan dalam aksi tersebut. Saat ini tersangka ditahan di Polres Ogan Komering Ilir untuk proses hukum lebih lanjut. Pembacokan kepada si korban beberapa kali sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Saat ini tersangka sudah berhasil diamankan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut di Satreskrim Polres Oki untuk proses tindak pidananya. Bahwasanya masih ada hubungan, yaitu si tersangka ini mantan mertua dari si korban yang pada saat itu menegur pondok yang memang akan dibongkar oleh si korban. WS, tersangka dugaan kredit macet di salah satu bank negara, mengembalikan uang 219,7 miliar rupiah pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Pengembalian dilakukan melalui keluarga dan kuasa hukum tersangka yang kini masih ditahan. Kejati Sumsel menyatakan pengembalian dana tersebut melengkapi penyitaan aset dan uang senilai 1,2 triliun rupiah yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian kerugian negara sebesar 1,4 triliun rupiah dalam perkara ini telah dipulihkan. Meski seluruh kerugian negara telah dipulihkan, proses hukum pada tersangka tetap berlanjut. Dana yang telah disita selanjutnya akan disetorkan ke kas negara. Bukan berarti dengan adanya proses pengembalian ini, beberapa tersangka ini dibebaskan dari jeratan hukum, tetap akan prosesnya berjalan. Namun demikian, ini adalah sebagai pertimbangan daripada teman-teman JPU untuk menentukan tempatnya nanti. Apakah nanti mungkin diringankan, karena ini kan kooperatif ya orangnya, atau seperti apa. Dan ditambah dengan denda nanti. Tentu ini tidak menghapus tindak pidananya. Sejumlah jemaah keturunan Bugis menjadi pusat perhatian saat turun dari bus pemulangan. Mereka mengenakan busana adat berhias payet berkilau dan perhiasan emas besar yang menjadi ciri khas tradisi masyarakat Bugis. Bagi masyarakat Bugis perantauan, penampilan ini bukan sekedar gaya. Busana mewah tersebut menjadi simbol identitas, rasa syukur, dan bentuk penghormatan setelah menunaikan ibadah haji. Jadi kita ini orang Bugis seperti ini menghargai namanya haji. Maka kita ada namanya pakaian seperti ini. Baju lompo. Ya, sampai ke rumah. Memang sudah seperti ini diniatkan balik dari haji. PPIH Debarkasi Palembang menyebut jumlah jemaah kloter 12 berkurang. 1 jemaah asal Musirawas wafat di Tanah Suci, sedangkan 3 jemaah lainnya pulang lebih awal melalui skema Tanazul. Kita masih tinggal 4 kloter lagi. Dan sampai sore hari ini, Debarkasi Palembang sudah menerima jemaah kepulangan sebanyak 5.503 jemaah. Hingga kini proses pemulangan jemaah haji di Debarkasi Palembang berjalan lancar. Tersisa 4 kloter yang ditargetkan tuntas pada 24 Juni mendatang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang tahun ajaran baru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menerbitkan kebijakan pengadaan seragam sekolah. Mekanisme pembelian diserahkan pada masing-masing sekolah, baik melalui pengadaan sekolah maupun dibeli langsung siswa. Kebijakan ini menghindari kesalahpahaman di masyarakat. Sekolah juga diminta tidak memaksa atau membebani siswa dalam pembelian seragam, terutama untuk keluarga kurang mampu.
Meski kewenangan pengadaan diserahkan ke sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Sesuai dengan ini ya, itu kita kembalikan ke sekolah masing-masing. Ya, jadi silakan sekolah yang mengatur, silakan sekolah yang memilih, silakan sekolah yang menentukan biayanya masing-masing. Jadi kami dari Dinas Pendidikan cuma memonitor aja dulu. Jadi kalau kita ini kan kita diomong orang mengkondisikan, ya kan? Jadi sesuaikan dengan kemampuan sekolah. Realisasi investasi di Pangkal Pinang pada triwulan pertama 2026 mencapai 182 miliar rupiah. Nilai tersebut turun 88% dibanding periode yang sama tahun lalu yang menembus 1 triliun. Meski menurun, sektor pertambangan, jasa serta perdagangan dan reparasi masih menjadi penyumbang utama investasi. Pelemahan ekonomi membuat banyak pelaku usaha menunda investasi. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan dan menjaga iklim usaha agar minat investor kembali meningkat. Di sisi lain, kemudahan perizinan dan peningkatan layanan pada pelaku usaha terus diperkuat untuk menarik lebih banyak investasi ke Pangkal Pinang. Ya, tahun 2026 itu masih di sektornya sektor pertambangan untuk yang pertama ya. Kemudian ada untuk jasa lainnya, yang kedua, kemudian yang ketiga itu di perdagangan dan reparasi. Untuk datanya sendiri berapa nilainya? Untuk datanya, itu angka ya, itu dari hasil laporan kegiatan penanaman modal untuk tahun 2000 untuk triwulan pertama itu mencapai 182 miliar realisasi investasi kita Kota Pangkal Pinang. Jika dibandingkan dengan tahun kemarin seperti apa? Kalau dari tahun kemarin ya, untuk ke triwulan pertama tahun 2025 itu sudah mencapai angka 1 T. Berarti mengalami penurunan, Bu? Ya, trennya menurun. Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji P3K disambut positif pemerintah Bengkulu. Jika direalisasikan, kebijakan ini akan memperluas ruang fiskal daerah di tengah keterbatasan anggaran. Berkurangnya beban belanja pegawai memungkinkan anggaran dialihkan untuk pembangunan jalan, penerangan, drainase, dan program prioritas lainnya. Meski melakukan efisiensi anggaran, pemerintah Kota Bengkulu memastikan pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan sesuai prioritas. Usulan ya, kita berharap demikian. Kalau skema itu terjadi, maka alhamdulillah kita punya ruang fiskal yang agak lapang. Jadi kita bisa untuk membangun lebih banyak, kita bisa pembangunan juga bisa kita lakukan. Tapi hari ini kondisinya memang ruang fiskal sangat kecil, sangat sempit. Namun saya katakan tetap bersyukur Kota Bengkulu kami masih bisa membangun karena kemarin ada semacam pergeseran anggaran itu. Pemerintah Kota Palembang mempercepat penataan kawasan Kambang Iwak sebagai salah satu destinasi wisata sekaligus ikon kota. Pengerjaan akan dimulai setelah penyusunan detail engineering design atau DED rampung. Penataan akan mengangkat kearifan lokal melalui pembangunan jembatan berkonsep perahu bidar serta penambahan air mancur menari untuk memperkuat daya tarik kawasan. Pemerintah Kota Palembang menargetkan proses penataan mulai dikerjakan pada Juli mendatang. Yang penting kearifan lokal yang kita tampilkan, mulai dari nilainya, filosofinya, terus sejarahnya, historisnya, dan yang tak kalah pentingnya adalah kita kepengen ini bermanfaat dan berguna dan juga tercermin kepada generasi mereka, generasi baby boomer, generasi milenial, generasi Z dan juga generasi Alpha. Jadi semuanya masuk di situ. Sebanyak 20 peserta mengikuti kursus pelatih lisensi C Diploma PSSI yang digelar APSSI Sumatera Selatan bersama PSSI. Peserta tidak hanya berasal dari Sumatera Selatan, tetapi juga dari Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Batam, dan Tangerang. APSSI menyebut kursus bertujuan meningkatkan kualitas dan jumlah pelatih sepak bola berlisensi. Dengan demikian, pembinaan di sekolah sepak bola diharapkan semakin profesional.
Sebelum mengikuti kursus, seluruh peserta telah mendapat rekomendasi dari pengurus PSSI kabupaten dan kota masing-masing. Jadi kita mengajak seluruh peserta, seluruh pelatih yang ada di daerah-daerah, marilah ikuti regulasi yang telah dibuat oleh PSSI pusat bahwa kita butuh lisensi untuk kita mulai menjadi seorang pelatih. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melanie Safitri pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.